Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih sejarah awal bahasa pemrograman? Nah, dari situ saya akan menjelaskan poin-poin dan bagaimana awal mulanya sejarah bahasa pemrograman tersebut. Perkenalkan, nama saya Restu Bajawa Erlin Tuwasiboya. Saya dari jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dan semester saya sekarang semester 1. Di sini saya akan memindahkan slide-nya ke slide pertama, sejarah awal bahasa programan. Sejarah awalnya tersebut dimulai dari seorang wanita yang dimana itu adalah seorang ibu, bukan seorang ibu sih, ibu dari seluruh programmer, karena beliau inilah alasannya terbentuknya dan terciptanya bahasa programan seperti sekarang. Kalau tidak ada beliau, mungkin bahasa bahasa programan seperti sekarang tidak ada, maupun sistem operasi seperti sekarang. Kan dari beliau lah revolusionernya dan bagaimana ide-idenya bisa tercipta dan bisa diterapkan di zaman-zaman sekarang. Karena jika tidak ada beliau mungkin akan sedikit lama untuk kita bisa menggunakan sistem operasi seperti ini ataupun bahasa-bahasa tertentu untuk web dan yang lainnya. Bagaimana bisa tercipta? Dulu Ibu Ada Loving ini dia membuat catatan dan menganalisis mesin analitik Charles Babbage ini. Dia menganalisis dan mempelajari mesin-mesin tersebut dan menulisnya di sebuah catatan. Membuat sebuah catatan bagaimana sih cara komputer bekerja dan instruksi-instruksinya. Karena beliau yakin bahwa komputer di masa depan itu bisa mengoperasikan simbol selain angka. Karena beliau sudah berpikir lebih maju gitu, walaupun komputer di masa tersebut belum ada. Oke, guys, di sini saya membuat 3 poin. Ini untuk gambaran Ibu Loveling, mesin yang dianalisis ibu tersebut yang hanya bisa mengoperasikan angka. Cuma mengoperasikan angka saja sudah segede ini, berbeda dengan kalkulator seperti zaman sekarang. Aduh. Dan ini untuk catatannya. Ya. Kita akan beralih ke sejarah awalnya. Sejarah awalnya terciptalah bahasa mesin. Sebelum bahasa mesin sudah tercipta komputer terlebih dahulu. Dan komputer tersebut bisa tercipta karena bahasa mesin juga. Di dalam bahasa mesin ini, bahasa mesin ini hanya bisa membuat angka 1 dan 0 dan hanya bisa diprogram dalam angka 1 dan 0. Kenapa bisa begitu? Karena komputer di masa tersebut hanya bisa dan mengerti angka 1 dan 0 saja. Dan itu sangat sulit bagi orang yang tidak ahli pada bidangnya ataupun belum lama gitu. Susah untuk mempelajari angka 1 dan 0 karena itu bukan bahasa kita gitu, itu adalah bahasa mesin. Dan dari situlah terciptalah bahasa assembly ataupun assembly language di tahun 1950 yang bisa membuat dan mempermudah orang tersebut untuk mengoperasikan komputer dengan perintah-perintah yang singkat seperti add untuk memindahkan untuk menambahkan file dan move untuk memindahkan sebuah file. Dan dari situlah awal manusia bisa agak terbantu dengan bahasa assembly dan tidak berurusan lagi dengan bahasa mesin. Karena bahasa yang ada di assembly bisa mempermudah dan bahasanya lebih manusiawi lah. Dan kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu bahasa
era tinggi. Wah, ini adalah bahasa pertama yang membuat manusia tidak lagi menggunakan dan mendekati bahasa mesin tersebut. Di sini saya membuat 3 poin, yaitu 1 Fortran, yaitu bahasa untuk perhitungan ilmiah dan matematika, karena memang lagi dibutuhkan pada zaman tersebut. Dan COBOL, itu dia untuk bisnis dan administrasi, karena pada zaman tersebut jika seseorang ingin menulis atau mengoperasikan komputer untuk bisnis, dia harus mempelajari bahasa mesin, dan itu sangat merepotkan. Masa kita mau buat catatan gini untuk administrasi, loh, menggunakan bahasa mesin itu tidak apa ya, sangat merepotkan lah. Jadi terciptalah bahasa COBOL ini, yaitu untuk agar programmer tidak berurusan lagi dengan bahasa mesin, dan itu sangat mempermudah pada zaman tersebut. Dan yang ketiga, Libs. Libs ini untuk kecerdasan buatan, yaitu kalau bisa dibilang kecerdasan buatannya kayak AI lah, tapi bukan kayak AI modern seperti sekarang ya. Karena AI modern seperti sekarang itu dia jika kita menulisnya di modern zaman sekarang itu seperti ChatGPT, jika kita menuliskan suatu perintah itu dia diproses di big data. Tapi kalau di Labs ini dia berbeda, karena dia itu zaman tersebut harus ditambahkan dengan secara manual, dan itu menggunakan database mereka sendiri, dan itu pun harus ditambahkan secara manual dan mengikuti aturan-aturan logika, yaitu A sama dengan B, atau A sama dengan B. Yang contohnya itu adalah sistem pakar, yang dimana itu untuk mendiagnosis suatu penyakit, dan suatu pasien yang kena penyakit gitulah, karena lebih mempermudah. Jika pasien sakit A, maka solusinya adalah B, atau jika pasiennya kena gejala-gejala A, berarti didiagnosis penyakit B. Itu sangat mempermudah zaman tersebut untuk kesehatan. Dan kita akan beralih maaf, saya batuk karena saya lagi kurang sehat. Dan ya, kita akan berlanjut ke slide selanjutnya ya guys. Dan di tahun 1960-an, zaman-zaman strukturisasi, dimana zaman ini ya jadi cikal bakal untuk bahasa programmer, dan jadi cikal bakal, dan jadi disinilah dia di zaman ini untuk bahasa programmer itu lebih strukturisasi, karena bahasa programmer yang lebih rapi dan konsepnya lebih terstruktur, dan objeknya lebih apa ya, lebih lebih strukturisasi dia. Dan kita membuat 3 poin di sini. Itu pertama algol, 2 basic, dan 3 simula. Algol itu muncul karena menjadi dasar banyak bahasa pemrograman. Dan kedua, basic itu dirancang untuk mahasiswa-mahasiswa di negara barat untuk mempelajari bahasa pemrograman lebih mudah. Mungkin zaman di era bahasa tinggi itu masih agak sulit lah ya. Jadi terciptalah bahasa basic ini. Dan ketiga, simula, bahasa yang memperkenalkan konsep baru, yaitu object oriented programming, yang sampai sekarang masih dipakai di bahasa modern. Karena ini OOP ini berperan penting untuk membuat bahasa programan.
Seperti contohnya bahasa C++, itu menggunakan OOP. Nanti pun jika penasaran bisa melihatnya di internet kalau jika tidak percaya. Dan kita beralih ke zaman 70 sampai 80-an. Di sini ada dua poin saya buat, yaitu bahasa C. Ini bahasanya fleksibel dan cepat dan jadi dasar banyak bahasa seperti sekarang ya. Seperti Python, PHP dan C++, C Strip itu menggunakan bahasa C. Mungkin banyak lagi bahasa C. Mungkin banyak lagi bahasa programan yang tercipta karena bahasa C. Dan Pascal. Ini sangat populer di dunia pendidikan. Mungkin lagi dibutuhkan zaman tersebut karena untuk masalah untuk mencari data suatu di suatu pendidikan. Maksudnya bukan suatu pendidikan, suatu sekolah atau universitas agar lebih memudahkan seseorang untuk mencari suatu informasi di dunia pendidikan. Dan kita beralih ke slide selanjutnya, era web dan scripting. Di sini eranya yang lagi boomingnya web. Karena zaman tersebut apa-apa menggunakan web, maupun bisnis mencari sesuatu di internet dan bersosial media seperti waktu itu Facebook lah ya. Ya, Facebook. Facebook zaman tersebut sepertinya menggunakan bahasa PHP. Ya, bahasa PHP. Di sini saya membuat 3 poin. JavaScript untuk interaktivitas di web. Di sini JavaScript pada zaman tersebut wah cukup bagus lah karena bahasanya cepat, keamanannya juga terjamin dan bisa merangkap lah JavaScript ini. Karena jika kita sudah menguasai JavaScript, itu kita bisa lompat untuk front end ataupun back end ataupun kita bisa jadi full web developer. Ya, karena ini bahasa yang sangat bagus lah. Kita beralih ke poin berikutnya yaitu PHP tahun 1995 untuk server side web development. Ini sebenarnya PHP ini untuk bagian back end sih. Maaf Pak, saya batuk. Untuk server side web. Karena dia berguna untuk bagian database. Karena bahasa PHP ini bisa juga sih untuk bagian front end, tapi ya begitulah. Sangat tidak enak jika PHP dibuat. Bisa sih, tapi menggunakan HTML. Dan PHP ini juga menjadi solusi bagi instansi pemerintah jika tidak ada dana. Karena PHP ini cukup murah kalau kita menyewa database-nya. Bukan menyewa database, tapi mau hosting web kita. Karena PHP ini bahasanya simple juga, tapi entah kenapa banyak kali programmer benci dengan bahasa satu ini. Menurut saya bahasa PHP ini cocok lah jika dipelajari untuk bisnis dibanding JavaScript. JavaScript juga cocok sih sebenarnya. Cuman permintaan di Indonesia itu masih dikit menggunakan JavaScript seperti instansi pemerintah. Karena biaya hostingnya ini sangat mahal dibandingkan dengan PHP. Makanya ada istilah di internet itu, lambomu warna apa bos? Nah, itu membuat
PHP terkenal gara-gara itu. Aduh. Dan kita beralih ke Python. Di sini Python kenapa saya membuatnya di sini? Karena Python itu bisa juga untuk web. Sebenarnya bisa juga untuk AI ataupun data science karena Python itu mudah dipelajari. Sangat mendekati bahasa mesin lah, bahasa Inggris. Karena jika kita membuat hello world gitu, cuma tinggal buat print, petik 2, hello world. Udah siap. Bukan, print, titik 2, baru tanda kutip 2, hello world. Udah siap. Dia menjadi hello world. Itu sangat, maaf Pak, saya suka. Dan itu mempermudah programmer sekarang lah, untuk pemula ya. Karena itu ya Python ini sangat mudah merangkap. Web bisa, untuk membuat AI bisa, data science bisa. Apa yang nggak bisa untuk Python ini? Dan kita akan mengambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kita akan beralih ke masih belum. Kita masih ada slide-nya ya. Yaitu bahasa modern dan tren terkini. Ya, di sini ada bahasa Swift tahun 2014 itu untuk iOS. Jika kalian menggunakan iPhone ataupun iOS, pasti ada bahasa Swift di baliknya. Karena tahun 2014 ini Apple membuat bahasa ini untuk kepentingan data dan keamanan data di HP-nya ataupun sistem operasinya lah, seperti MacBook ya, seperti iPhone ya. Karena ini sangat penting menurut Apple untuk membuat bahasa ini. Dia berani beda. Dan kita lari ke Go. Go ini tercipta dari anggota-anggota Google yang merasa kerepotan gitu. Dan sangat dia curiga. Dia sangat tidak yakin dengan bahasa-bahasa sebelumnya, yaitu JavaScript ataupun yang lainnya, karena masalah keamanan data. Karena di Google itu keamanan data sangat penting bagi pelanggan. Dan terciptalah bahasa Go ini. Mana itu bahasa Go-nya sangat simple. Cuma ada 25 perintah kalau tidak salah. Karena saya juga mempelajari Go juga. Cuman agak lupa. Dimana bahasa Go ini diperuntukkan untuk bagian bagian database maksud saya. Dan dimana dia sudah simple dan bisa menyaingi bahasa C++ dan Rust. Rust juga ini untuk efisiensi dan keamanan data juga di tahun 2010. Dan Kotlin. Di sini saya tulis alternatif modern untuk Java di Android. Wah, di zaman itu Kotlin berguna untuk Android karena itu fondasi Android. Dan menjadi bahasa utama di Android. Jadi jika kita menggunakan Android, mungkin Kotlin juga ada bahasanya di situ. Dan bahasa modern ini sebenarnya masih banyak bahasa modern yang lainnya. Seperti TypeScript ya. Itu untuk versi aman dari JavaScript. Karena masalah keamanan terciptalah TypeScript. Mungkin kita akan langsung mengambil kesimpulannya. Dan apa kesimpulannya? Jadi bahasa
Pemrograman itu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana seperti angka biner yang awal mulai 1 dan 0, yang itu sangat merepotkan bagi orang yang ingin mengoperasikan komputer atau memberi instruksi kepada komputer. Beralihlah ke assembly, dan dari assembly menjadi bahasa tingkat tinggi pertama, yaitu Fortran, COBOL, dan ISP. Sampai akhirnya kita mengenal bahasa programan sekarang, yang itu sangat mempermudah pengerjaan kita. Dan menjadi bahasa yang seperti yang kita kenal seperti Java, Python, Kotlin, dan Swift. Cukup saja untuk sekarang. Terima kasih. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya minta maaf. Ataupun tolong maklumkan saya, karena saya sekarang masih sakit. Tolong jangan hiraukan. Tolong hiraukan saja batuk-batuk saya yang tadi. Terima kasih. Cukup saja untuk sekarang presentasi saya. Terima kasih.